Tema 6, subtema 3, energi alternatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Kresna is the best. MI Kresna is the best. Selamat pagi anak kelas 3. Bagaimana kabarnya ya? Sehat? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya di hari Kamis tanggal 10 Februari. Hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia, itu mengenai energi alternatif. Sebelum dimulai, tolong ya kalian persiapkan ya buku pena 3C kalian, yaitu halaman 149. Baiklah, kita mulai. Saudara ya, dibuka ya buku pena 3C-nya, yaitu mengenai energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Ya, energi alternatif disebut juga itu energi yang terbarukan ya, alternatif, atau disebut juga energi terbarukan, energi terbarukan adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi fosil yang selama ini kita gunakan. Jadi ini ya pengertian energi alternatif, atau disebut juga itu energi terbarukan, yaitu energi yang digunakan untuk menggantikan energi fosil yang selama ini kita gunakan. Apa itu energi fosil, anak-anak? Ini ya. Jadi energi fosil itu jumlahnya sangat terbatas, sehingga jika digunakan terus-menerus lama-kelamaan akan habis. Jadi kita membutuhkan adanya energi cadangan atau alternatif untuk menggantikan energi fosil yang semakin lama semakin habis atau terbatas. Energi fosil itu berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Jadi keberadaannya adalah sangat terbatas di alam. Energi fosil itu ada yang dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ini ya, energi fosil berasal dari, itu adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Itu namanya energi fosil. Dan energi fosil ini ya jumlahnya sangat terbatas. Jadi jika digunakan terus-menerus lama-kelamaan akan habis. Jadi kita membutuhkan adanya energi yang bukan berasal dari energi fosil, yaitu tersedia di alam dan jumlahnya melimpah. Nah, yaitu ya namanya energi alternatif, yaitu energi terbarukan. Sekarang adalah macamnya energi alternatif yang kita bisa gunakan untuk penggunaan energi fosil yang semakin lama semakin habis dan terbatas ya. Sudah ya, pengertian dari energi alternatif atau energi terbarukan. Energi fosil ini jumlahnya adalah tidak terbarukan ya, artinya sangat terbatas di alam. Sekarang contoh dari energi alternatif yang kita bisa gunakan untuk menggantikan energi fosil yang jumlahnya terbatas. Di antaranya kita bisa menggunakan energi matahari. Pertama ya, contoh energi alternatif.
misalnya adalah matahari. Ini dapat digunakan pada pembangkit listrik ya dengan tenaga surya dengan memanfaatkan yaitu panel surya. Bisa untuk memasak, itu bisa menggunakan energi matahari sebagai pengganti energi yang terbatas tadi ya, berasal dari fosil. Yang kedua adalah air. Air ini bisa digunakan untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Jadi air di sini sebagai energi alternatif yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik yang dapat memutar turbin ya, sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Ini adalah fungsi dari air. Juga bayu atau udara ya, angin maksudnya angin. Angin di sini juga bisa menghasilkan energi listrik, yaitu sebagai solusi dari energi alternatif yang jumlahnya di alam sangat banyak. Itu dengan memutar kincir-kincir angin yang kita bisa manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu umumnya ya, PLTB, dengan memanfaatkan energi angin. Ada juga itu biofuel, dan juga adalah biogas. Di sini ya, untuk keterangan biofuel atau biogas bisa kalian buka ya di halaman 150. Di situ dijelaskan bahwa biofuel adalah bahan bakar yang berasal dari minyak nabati, bisa dari tanaman jarak pagar dan kelapa sawit. Jadi memanfaatkan yaitu minyak nabati, itu biofuel. Kalau biogas adalah sumber energi gas yang berasal dari sisa kotoran makhluk hidup, itu namanya biogas. Jadi di sini adalah ya, berbagai contoh energi alternatif di sekitar kita. Berharapkan ya suatu saat nanti kalian bisa menjadi ilmuwan yang hebat ya, kalian bisa menemukan sumber alternatif atau energi alternatif lain yang bisa menggantikan sumber energi yang terbatas yang berasal dari fosil ya. Kembangkan cita-cita kalian ya, kalian bisa menjadi ilmuwan yang tangguh, hebat, bisa menciptakan energi alternatif yang lain yang bisa digunakan untuk sumber energi. Itu ya, mengenai energi alternatif atau energi terbarukan. Contohnya ada matahari, ini memanfaatkan panel surya untuk menciptakan energi listrik dari pancaran sinar matahari. Yang kedua adalah air, bisa digunakan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang bisa kita gunakan untuk memutar turbin-turbin air yang kita dapat menghasilkan energi listrik. Yang tiga ada angin dengan menggunakan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Ini digunakan untuk memutar kincir-kincir angin yang kita gunakan untuk pembangkit listrik. Ada juga itu adalah biofuel, adalah sumber energi yang berasal dari minyak nabati, berasal dari tanaman jarak pagar atau bisa juga menjadi tanaman kelapa sawit, itu namanya biofuel dari minyak nabati atau tumbuhan. Sekarang yang kedua adalah biogas, yaitu adalah sumber energi gas yang berasal dari kotoran makhluk hidup, itu namanya biogas. Jadi adalah berbagai contoh energi alternatif yang ada di sekitar kita. Karena ya, kita coba ya baca ya halaman 149 mengenai kekayaan energi alternatif di bumi. Sudah ya, dipersiapkan ya bu paketnya ya, bu pena 3C ya. Kita baca ya. Jumlah penduduk bumi terus meningkat. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan energi pun semakin meningkat. Sebagian besar energi yang digunakan manusia berasal dari energi fosil. Ketersediaan energi fosil sangat terbatas. Untuk itu diperlukan energi alternatif yang dapat digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam yang juga sumber energi alternatif diantaranya energi angin, matahari, air. Energi bayu atau angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin pada pembangkit listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Energi air dimanfaatkan untuk memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Energi alternatif juga dapat berasal dari makhluk hidup, misalnya biofuel dan biogas. Biofuel merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak nabati, seperti minyak tanaman jarak pagar dan kelapa sawit.
Biogas merupakan sumber energi berupa gas yang dihasilkan dari sisa kotoran makhluk hidup. Jadi ya, jadi kalau kalian menemukan kesulitan dalam memahami kata-kata, kalian bisa menandai, bisa memberikan garis bawah pada kata yang kalian anggap sulit. Kemudian bisa kalian carinya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjutnya adalah menemukan informasi penting dari tiap paragraf. Kita coba ya, kita temukan, kita cari informasi penting dari tiap paragraf dari teks tersebut ya. Ini sudah aja ya, contoh-contoh energi alternatif di sekitar kita ya. Lalu kita menemukan informasi yang penting dari tiap paragraf dalam teks yang kita baca tadi ya. Kita mulai dari paragraf pertama. Paragraf pertama. Kira-kira anak-anak, apa informasi penting yang kalian dapat tangkap dari paragraf pertama? Nah ini ya. Untuk itu menandakan kalimat penting ya. Diperlukan energi alternatif yang dapat digunakan secara terus-menerus, itu adalah energi alternatif yang dapat digunakan terus-menerus. Ini informasi penting dari paragraf pertama. Sekarang paragraf kedua. Apa anak? Informasi penting dari paragraf kedua. Ini menjelaskan jenis-jenis sumber energi alternatif. Itu ada dalam paragraf kedua ya. Itu jenis-jenis sumber energi alternatif. Nah, sekarang paragraf 3. Paragraf 3, kira anak-anak apa informasi penting yang kalian dapat tangkap dari paragraf 3? Ini ya, ada dalam kalimat pertama. Energi alternatif dapat berasal dari makhluk hidup. Itu kalimat penting dari paragraf ketiga ya. Energi alternatif dapat berasal dari makhluk hidup. Tadi contohnya ada biofuel dan biogas. Itu namanya energi alternatif yang berasal dari makhluk hidup. Kalau biofuel itu dari minyak nabati. Kalau biogas dari kotoran makhluk hidup. Misalnya hewan, itu namanya menggunakan manfaat biogas. Ya, berbagai informasi penting dari tiap paragraf dalam teks tersebut. Jadi anak ya, jadi kita harus bijak dalam penggunaan energi yang ada di sekitar kita agar tetap lestari dan kita bisa gunakan secara lebih terus-menerus dan lebih hemat. Untuk tugas kalian anak ya, coba kalian kerjakan ya soal halaman 150, yaitu soal nomor 1 sampai nomor 3 ya. Langsung jawab saja di buku tugas kalian. Ya. Ya, Pak Ida masih berharap ya kalian bisa ya suatu saat nanti bisa menjadi seorang ilmuwan ya. Kalian bisa menemukan energi alternatif lain sebagai pengganti energi yang kita gunakan selama ini. Akan ketersediaan di alam menjadi lebih banyak ya. Kalian bisa memanfaatkan atau mengembangkan penelitian atau pengembangan lebih lanjut supaya kalian bisa menciptakan energi alternatif yang lain yang lebih bervariasi. Sekian anak ya pelajaran dari Pak Ida ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.